warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bu Ika Ayu Mawarni. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang objek kajian sosiologi. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu apa sih yang menjadi kajian sosiologi di dalam masyarakat. Nah, yang pertama ada fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, objek studi sosiologi adalah fakta-fakta sosial, yaitu cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu serta memiliki daya paksa atas dirinya. Fakta sosial yang berada di luar individu ini punya kekuatan untuk memaksa dan mengendalikan individu. Misalnya ya, ketika di sekolah, siswa itu diwajibkan memakai seragam. Kemudian datang tepat waktu, kemudian menghormati guru. Nah, kewajiban-kewajiban ini tertuang dalam peraturan sekolah, sehingga ketika ada siswa yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Contoh lain yaitu seorang muslim yang melakukan ibadah sholat 5 waktu, kemudian umat Kristen yang melakukan ibadah di hari Minggu. Nah, ini itu merupakan contoh bagian dari fakta sosial dalam bentuk baku dan memaksa umatnya sebagai upaya untuk membentuk ketakwaan terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua, kajian sosiologi yang kedua itu adalah tindakan sosial. Menurut Max Weber, objek kajian sosiologi adalah tindakan-tindakan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua tindakan itu bisa disebut sebagai tindakan sosial. Nah, tindakan yang bisa mempengaruhi atau tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain itu baru disebut sebagai tindakan sosial. Contohnya, misalnya menanam bunga untuk kesenangan diri sendiri. Menanam bunga, ditanam, terus bunganya tumbuh, kemudian kita bahagia sebagai hobi kita ya. Nah, menanam bunga untuk kesenangan diri sendiri itu bukan merupakan tindakan sosial. Tetapi ketika kamu menanam bunga untuk diikut sertakan lomba, kemudian bunganya itu ditonton oleh banyak orang, mendapat perhatian dari banyak orang, nah itu merupakan tindakan sosial. Ada lagi contoh misalnya, ketika seseorang itu marah secara diam-diam, kemudian ngedumel sendiri, gremeng sendiri gitu ya. Nah, itu bukan tindakan sosial. Tetapi kalau seseorang itu marah, kemudian dia berani menggertak orang lain sehingga orang lain itu memberikan reaksi, nah itu disebut sebagai tindakan sosial. Jangan ditiru ya, ini cuma sebagai contoh saja. Kemudian yang selanjutnya, kajian sosiologi di dalam masyarakat yang selanjutnya adalah imajinasi sosiologi. Objek studi sosiologi menurut Charles Wright Mills itu adalah kesaling terikatan antara personal trouble dan public issue, yang selanjutnya disebut sebagai imajinasi atau khayalan sosiologis, the sociological imagination. Khayalan imajinasi ini diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun apa yang ada di dalam diri manusia. Personal trouble itu merupakan masalah pribadi yang menjadi ancaman terhadap nilai yang didukung pribadi, sedangkan public issue itu adalah hal yang di luar pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai yang didukung bersama. Imajinasi sosiologi itu bisa terlihat melalui isu publik yang merupakan masalah bersama. Misalnya ada contohnya perceraian. Perceraian keluarga itu merupakan disorganisasi keluarga, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja karena sosialisasi yang tidak sempurna. Hal ini itu merupakan personal trouble ya, masalah pribadi. Tapi ketika perceraian keluarga itu terjadi di beberapa masyarakat secara luas, banyak keluarga yang bercerai, nah nanti bisa meningkatkan terjadinya kenakalan remaja, sehingga ini menjadi masalah bersama atau public issue. Itu tadi tentang imajinasi sosiologi. Sekarang
Yang selanjutnya itu adalah hubungan antar manusia. Roger and Warren menyatakan bahwa yang menjadi objek sosiologi adalah hubungan-hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok. Demikian pula William F. Ogden dan Meyer F. Ninkoff itu mengatakan bahwa sosiologi itu meneliti secara ilmiah interaksi sosial dan organisasi-organisasi sosial. Yang terakhir itu adalah realitas sosial. Menurut Peter L. Berger, objek kajian sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Hal ini perlu karena seringkali sesuatu yang tampak dari luar itu diselimuti oleh tabir. Nah, sosiologi itu mendorong para ahlinya untuk membongkar kepalsuan sosial yang sedang mereka teliti untuk membuka kedok yang menutupinya. Syaratnya, seorang sosiolog itu harus mengikuti aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi, pengamatan tabir secara jeli, dan menghindari penilaian normatif. Hal ini disebabkan karena realitas sosial itu adalah sebuah pembentukan, bukan sesuatu yang begitu saja terjadi. Ada beberapa ide atau konsep mendasar yang disepakati oleh hampir semua sosiolog tentang objek sosiologi. Ide dan konsep mendasar itu adalah: yang pertama, masyarakat dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma sosial itu adalah hasil karya produk manusia. Berger dan Thomas Luckmann mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif adalah produk manusia. Manusia dengan segala dinamikanya adalah pembentuk masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat itu sebagai tempat manusia berada. Kemudian adanya nilai dan aturan itu adalah produk dari manusia. Contohnya, zaman dulu masyarakat kita itu ada larangan menggunting kuku pada malam hari karena dianggap tabu. Larangan ini dibuat manusia pada zaman itu karena memang saat itu belum ada penerangan yang memadai. Untuk menghindari kecelakaan akibat menggunting kuku dalam keadaan penerangan yang tidak cukup, manusia menciptakan larangan yang disertai cap tabu tadi. Nah, larangan ini tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Dan ide mendasar yang kedua yaitu masyarakat memengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Bagi Berger, manusia itu sebagai pencipta masyarakat adalah kenyataan objektif. Dan masyarakat akan memengaruhi kembali manusia yang menciptakannya. Coba perhatikan diri kita ketika kita bayi hingga sekarang. Ketika kita lahir, kita itu hanya memiliki sejumlah tindakan atau gerakan refleks saja. Tapi lama-kelamaan karakter kita mulai dibentuk oleh sejumlah agen sosial. Orang tua sebagai agen sosial keluarga dan masyarakat mulai mengajari sejumlah tindakan, nilai dan keterampilan dasar untuk hidup seperti cara makan, bicara, dan berbagai tradisi masyarakat lainnya. Nah, ketika kita sudah masuk usia sekolah, kita mulai dapat pengaruh dari guru dalam hal membaca dan menulis. Terus dalam hal perilaku dan sikap. Selanjutnya, ketika kita juga sudah dewasa, kita akan dipengaruhi oleh teman, kolega, masyarakat sekitar, dan media massa. Materi yang selanjutnya adalah sosiologi dan pengetahuan umum atau common sense. Sosiologi melihat berbagai hal yang diketahui banyak orang setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat punya pengetahuan dan pengertian tentang keluarga, tentang sistem pendidikan, tentang pekerjaan, media massa, dan kejahatan. Hal ini yang membuat banyak orang itu berasumsi atau berpendapat bahwa topik-topik yang dipelajari para sosiolog dan penjelasan yang mereka berikan itu hanya sekedar pengetahuan umum saja atau common sense. Jadi ya hal-hal yang semua orang sudah tahu. Pengujian ulang atas pandangan-pandangan umum itu kemudian menjadi perhatian dari sosiologi. Riset sosiologi telah membuktikan bahwa banyak berbagai hal serta penjelasan yang dianggap umum atau common sense justru salah. Misalnya, banyak orang yang beranggapan tidak ada kemiskinan nyata di dunia maju. Kemudian semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan.
Kemudian yang selanjutnya adalah laki-laki secara alami lebih kuat dibandingkan wanita dan lain-lainnya. Masalah lebih lanjut dari penjelasan berdasarkan pengetahuan umum ini berkaitan erat dengan kepercayaan dari masyarakat pada periode tertentu. Masyarakat yang berbeda memiliki pandangan atau pengetahuan umum yang berbeda pula. Misalnya suku Krong di Kamboja. Suku Krong dari Kamboja itu memiliki cara unik untuk mendapatkan pasangannya yang mengizinkan si pria dan wanita bermalam bersama sampai si wanita itu telah menentukan pilihannya. Berbeda lagi dengan tradisi masyarakat Indonesia, khususnya orang Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada cara lain untuk mencari pasangannya, namanya tradisi gredoan. Para wanita yang mengikuti tradisi ini itu menyiapkan makanan berupa tumpeng dan kue basah di dalam gedek. Gedek itu bangunan yang terbuat dari bambu. Nah, para pria yang melewati gedek itu kemudian mulai memilih dengan cara memasukkan batang lidi berbentuk hati. Nah, bila wanitanya yang dipilih tadi menerima, maka lidi itu akan ditarik. Tapi jika wanita tersebut menolak, maka lidi itu dari si pria tadi akan dipatahkan. Jadi tidak semua temuan sosiolog itu menggusur pengetahuan umum masyarakat ya. Hasil karya para sosiolog kemudian telah berkontribusi pada pembentukan pengertian umum di masyarakat. Walau demikian, sosiologi itu memiliki perbedaan dari pengetahuan umum pada dua hal penting, yaitu yang pertama, para sosiolog itu menggunakan imajinasi sosial. Jadi ketika meneliti rutinitas kehidupan sehari-hari keluarga, para sosiolog melihat lewat cara dan pandangan yang berbeda. Apakah beberapa hal itu benar-benar terjadi sesuai common sense orang-orang? Nah, para sosiolog itu kemudian menguji ulang asumsi-asumsi yang telah ada di masyarakat dengan mempelajari bagaimana hal itu terjadi di masa lalu, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dan apa yang berbeda antar masyarakat, serta bagaimana perubahannya di masa depan. Yang kedua, para sosiolog itu melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Penjelasan dan kesimpulan yang dihimpun sosiolog itu disusun berdasarkan bukti akurat yang dikumpulkan melalui riset menggunakan prosedur penelitian yang mapan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.